Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 11 sampai dengan 20 Matematika Peminatan kelas 12 semester 1 limit fungsi untuk penilaian harian ya. Adik bisa buka bukunya, buku PR Intan Pariwara. Kita kerjakan bersama-sama ya, Dik ya. Soal nomor 11, limit X mendekati Pi. Ya, jika bertemu dengan soal seperti ini, untuk X min Pi, saya bisa rubah ya, Pi-nya pindah ke sana dulu, maka kan jadinya X min Pi. Begitu ya. X min Pi kita anggap sebagai Y. Maka nanti soalnya menjadi limit Y mendekati 0. Oke. Nah, nanti sini sin Y, ini kan X min Pi itu kita sudah rubah menjadi Y, dibagi dengan 2, Y ditambah dengan tan Y. Oke, lalu masing-masing baik atas maupun bawah kita bagi dengan Y. Limit Y mendekati 0, maka nanti sin Y dibagi dengan Y. Oh, ini Y ya. Kita bagi dengan Y. Lalu dibagi 2Y, kita bagi dengan Y, ditambah tan Y, kita bagi dengan Y. Nah, maka nanti sesuai dengan konsep ya, sin AX dibagi dengan BX, maka nanti A per B, maka jadinya 1 per, ini berarti 2 ditambah dengan ini 1 ya. Jawabannya adalah 1 per 3. Oke, jawabannya C. Lanjut kita masuk ke soal nomor 12. Limit X mendekati tak hingga ya. Ini tipe soalnya adalah masing-masing kita bagi dengan X kuadrat atau X dengan variabel pangkat tertinggi. Sebenarnya cara cepatnya tinggal kayak gini aja deh. Maka nanti kan untuk bagian atas pangkat tertingginya X kuadrat, bagian bawah itu pangkat tertingginya itu adalah min 9 pada X kuadrat di sini. Maka hasilnya tinggal 3 dibagi dengan min 9. Boleh kayak gitu. Jawabannya min 1 per 3. Oke, jawabannya adalah B. Nah, kalau ingin dengan cara, maka baik atas maupun bawah masing-masing kita bagi dengan X kuadrat. Maka jadinya 3X kuadrat, kita bagi dengan X kuadrat, dikurangi 5X dibagi dengan X kuadrat, ditambah dengan 12, dibagi dengan X kuadrat. Lalu yang bagian penyebut, juga masing-masing kita bagi dengan X kuadrat. Ya, dikurangi dengan 9X dibagi dengan X kuadrat, dikurangi 9X kuadrat, kita bagi dengan X kuadrat. Nah, maka nanti limit X mendekati tak hingga, nanti ini bersisa X kuadratnya habis ya, bersisa angka 3, dikurangi, ini kan X nya hilang, bersisa 5 per X, X nya kita substitusikan tak hingga, ditambah 12 per X kuadrat, itu sama saja tak hingga. Tak hingga dikuadratin itu tak hingga gitu ya. Nanti sini 10 per tak hingga, dikurangi 9 per tak hingga, ini kan hilang, bersisa X pangkat 1 yang bawah, dikurangi dengan ini X kuadrat bagi X kuadrat itu 1, maka min 9. Angka jika dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0, maka 3 per negatif 9. Jawabannya min 1 per 3. Oke adik ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 13. Limit X mendekati tak hingga, ini lihat untuk bagian atas, pangkat tertingginya adalah X kuadrat, ini juga ada X kuadrat. Kita bisa gunakan cara cepat ya dek ya. Caranya sama dengan yang tadi ya, masing-masing kita bagi dengan X dengan pangkat tertinggi, maka langsung saja ya, jawabannya adalah negatif 20 dibagi dengan negatif 5, jawabannya 4, begitu. D. Ya, lanjut ya, kita masuk ke nomor 14. Ini tipe soalnya dalam bentuk limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C dikurangi dengan akar PX kuadrat ditambah dengan QX ditambah dengan R. Ya, maka jika ketemu dengan soal seperti ini, apabila A sama dengan P, maka nanti hasilnya adalah B min Q dibagi dengan 2 akar A. Ya, kita lihat ya, ini adalah A, ini adalah P-nya. Ternyata A sama dengan P ya, masing-masing 1. Maka untuk soal nomor 14 boleh kita selesaikan dengan rumus ini. B-nya itu adalah 6,
dikurangi Q-nya adalah min 9 dibagi dengan 2 akar A. A-nya itu adalah 1 ya, begini. Oke, 6 ditambah 9 itu 15, maka jawabannya 15/2. Jawabannya itu adalah A. Lanjut kita masuk ke soal nomor 15. Untuk soal nomor 15, untuk yang bagian depan kita rubah menjadi akar ya. Maka langkahnya kita kuadratkan terlebih dahulu, baru nanti kita akar. Nah, kan tidak mengubah nilai tapi hanya mengubah bentuk aja ya. Maka nanti akar 5x dikuadratkan itu adalah 25x kuadrat. 2 dikalikan 5x itu 10x. 10x dikurangi 6 itu adalah negatif 60x. 10x dikali negatif 6 ya tadi maksudnya, maaf. Negatif 6 dikuadratkan itu adalah positif 36. Ya, kita kurangi dengan akar 25x kuadrat ditambah dengan 10x dikurangi 20. Ya, begini. Oke, ini adalah A, ini adalah P. Ternyata A sama dengan P. Maka rumusnya boleh B min Q, B-nya adalah negatif 60, dikurangi Q-nya itu adalah 10, dibagi dengan 2 akar A. 2 akar A-nya itu 25. Oke, negatif 60 ditambah negatif 10 itu adalah negatif 70, dibagi dengan 2 kali 5. Jawabannya adalah negatif 7. Pasti kalian bisa. 16. Oke, langkahnya kita kalikan dulu ya menggunakan perkalian pelangi. Maka nanti limit X mendekati tak hingga akar 4x dikali dengan 4x plus 5. Nah, lalu dikurangi dengan akar 4x min 5 dikali dengan 4x plus 5. Oke, nah seperti ini. Maka nanti limit X mendekati tak hingga akar 4x kali 4x itu 16x kuadrat. 4x dikalikan 5 itu adalah 20x dikurangi akar, ini bentuknya berarti A min B dikali A plus B, maka nanti A kuadrat min B kuadrat. Nah, kayak gini hasilnya. Ya, kita akan cek ya, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah P. Lah, ini di sini Q-nya nggak ada. Negatif 25 itu adalah R. Ya, maka nanti rumusnya B min Q, B-nya adalah 20. Q-nya tidak ada ya, atau 0, dibagi dengan 2 akar A, akar 16. Oke, maka nanti 20 dibagi dengan 16 itu di akar 4, 4 kalikan 2 adalah 8. Masing-masing bisa kita bagi dengan 2 atau bagi dengan 4 ya. 20 dibagi 4 itu adalah 5, 8 dibagi 4 itu adalah 2. 5/2. Next, kita masuk ke soal nomor 17. Oke, nomor 17 kurang jelas ya, akan saya jelaskan di sini. Limit X mendekati tak hingga akar 36 X kuadrat ditambah dengan AX itu ya, ditambah dengan 7 dikurangi dengan, kita kurung dulu ya, maka nanti 6X min B. Nah, ini kan sama aja min 6X plus B, sama seperti soal. Selanjutnya saya kuadratkan, baru saya akar. Nah, kayak gini. Ini tidak mengubah nilai ya, hanya saya rubah bentuknya saja. Maka nanti limit X mendekati tak hingga akar 36X kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan 7 dikurangi dengan akar 6 dikuadratkan itu 36 ya, 36X kuadrat. 2 dikalikan 6X itu adalah 12X dikalikan min B, min 12BX. Oke, lalu ditambah dengan B kuadrat. Hasilnya itu adalah 32. Nah, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C, ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R. Ternyata A sama dengan P, maka adik bisa gunakan konsep seperti tadi ya, B min Q, B-nya itu adalah A,
min Q-nya itu adalah min 12B, dibagi dengan 2 akar A. 2 akar A-nya itu adalah 36. Hasilnya adalah 32. Oke, maka A plus 12B sama dengan, ini pindah ke sana ya, maka nanti 32 saya kali dengan, ini 36 dikuadratkan tuh 6, 36 di akar itu 6 kalikan 2, 12. 32 dikalikan 12 itu 384. Ya, ini kita peroleh persamaan pertama ya. Lalu persamaan kedua di soal diketahui ini, ternyata A min B sama dengan min 6, begitu guys. Ya, kita akan eliminasi ya, untuk persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan pertama itu adalah A plus 12B, itu adalah 384. Untuk persamaan kedua itu adalah A min B sama dengan A negatif 6. Kita bisa menghilangkan A-nya ya, maka saya kurangi 12 min B itu sama aja 13B. 384 dikurangi min 6 itu sama saja dengan 384 ditambah 6 ya, yaitu 390. Nah, maka nanti B-nya adalah 390 saya bagi dengan 13, jawabannya 30. Begitu guys. Pasti kalian bisa. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. 18. Ini saya akan jelaskan di sini ya. Ini limit X mendekati tak hingga. Saya tulis ulang soalnya. 3 sin kuadrat 6 per X ya. 6 per X dibagi dengan sin 4X. 4 per X ya, 4 per X dikali dengan tan 3 per X. Nah, inilah soalnya. Nah, untuk limit tak hingga, jika ketemu dengan soal seperti ini, kita anggap 1 per X itu adalah Y. Begitu, kita rubah ya. 1 per X itu adalah Y. Setelah kita rubah menjadi Y, maka nanti menjadi limit Y mendekati 0. Maka nanti 3 sin kuadrat 6Y, ini kan sama aja 6 dikali 1 per X. 1 per X itu Y. Ya, kita bagi dengan sin 4Y dikali dengan tan 3Y. Oke, paham ya? Maka nanti limit Y mendekati 0, 3 sin sin 6Y ya. Sin 6Y dikali dengan sin 6Y, kita bagi dengan sin 4Y dibagi dengan tan 3Y. Oke, maka nanti hasilnya 3 dikalikan 6 per 4 saya kali dengan 6 per 3. Oke ya, maka nanti 36 per 4. Jawabannya adalah 9. Oke, jawabannya adalah A. Ya, kita lanjut ke soal nomor 19. Limit X mendekati tak hingga X dikalikan sek 1 per akar X dikurangi 1 sama dengan, oke, bagaimana ya dek? Untuk soal seperti ini kita akan misalkan 1 per akar X itu adalah Y ya. Nah, maka kedua ruas saya kuadratkan, maka artinya kalau 1 per X itu jadi Y kuadrat. Paham ya? Nah, kalau seperti ini kita pindahkan ruas, maka nanti sama saja 1 per Y kuadrat sama dengan X. Ini ke sana, ini ke bawah. Nah, ini yang kita dapatkan ya. Nah, oke. Nah, setelah dirubah dalam bentuk Y, maka nanti jadinya limit Y mendekati 0. X itu saya rubah menjadi ini 1 per Y kuadrat. Nah, dikalikan dengan sek 1 per akar X. 1 per akar X itu sama aja Y, maka sek Y dikurangi 1. Maka nanti limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat, sek itu sama aja 1 per cos. 1 per cos Y dikurangi, ini saya buat cos Y per cos Y. Nah, kayak gini. Oke, limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat, maka nanti 1 min cos Y saya bagi dengan cos Y. Oke ya.
limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat dikali 1 min cos Y kita bisa rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah Y. Rumus sudut ganda ya, kita bagi dengan cos Y. Nah, ini kan 1 kurangi 1 habis, min sama min jadi plus. Maka nanti limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat, nanti sini min sama min jadi plus ya, maka bersisa 2 sin kuadrat setengah Y dibagi dengan cos Y. Oke, maka nanti limit Y mendekati 0, 2 sin kuadrat, bukan sin kuadrat, saya lepas saja ya, maka 2, di sini ada sin setengah Y dikali dengan sin setengah Y. Kita bagi dengan Y kuadrat. Nah, ini kayak gini. Lalu saya kali dengan 1 per cos Y, masih ada 1 per cos Y. Nah, ini adalah AX per BX ya, maka tinggal A per B. Maka 2 dikalikan setengah, kita substitusikan Y-nya 0. Cos 0 itu 1. 1 bagi 1 ya 1. Ya, maka jawabannya itu adalah setengah. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut kita masuk ke soal nomor 20. Nilai limit N mendekati tak hingga 5 pangkat 1 plus N dikurangi dengan 2 pangkat N plus 3. Kita bagi dengan 5 pangkat N plus 3 ditambah dengan 3 N min 4. Nah, jika kita punya ada A pangkat M plus N, maka nanti jadinya A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ya, maka dari itu kita jabarkan aja limit N mendekati tak hingga, maka nanti 5 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat N dikurangi 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat 3, kita bagi dengan 5 pangkat N dikalikan 5 pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat N dikalikan 3 pangkat min 4. Lalu masing-masing kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Di sini pangkat tertingginya tuh 5 pangkat N. Ya, maka nanti 5 pangkat N saya bagi dengan 5 pangkat N dikurangi 2 pangkat N dibagi dengan 5 pangkat N dikalikan 8, kita bagi dengan 5 pangkat N dibagi dengan 5 pangkat N dikalikan 5 pangkat 3 itu 125 ya, ditambah dengan 3 pangkat N dibagi 5 pangkat N dikali 3 pangkat min 4. Nah, maka nanti ini kan 1 ya dek, ini juga 1, jawabannya sebenarnya cuma ini nih, 5 per 125. Oke, maka nanti limit N mendekati tak hingga 5 dikurangi, ini otomatis kan nanti 8 dibagi tak hingga, antara 2 pangkat N dibagi 5 pangkat N kan besaran 5 pangkat N ya, kita substitusikan N nya tak hingga, maka 8 per tak hingga itu adalah 0 dibagi 125 ditambah ini juga ya 3 pangkat min 4 dibagi dengan tak hingga, ini adalah nilainya 0, ini nilainya juga 0, maka jawabannya 125, 5 per 125 ya, maka nanti 5 bagi 5 adalah 1, 125 dibagi 5 itu adalah 25 ya, 1 dibagi 25 masing-masing saya kali 4 aja ya, maka nanti 4 per 100 jawabannya 0,04. Oke dek, kita sudah bahas ya untuk 20 soal, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Untuk bagian esai, adik bisa lihat di YouTube Les Makim. Assalamualaikum.